Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pelajaran Shaqofah Fikih di kelas 6. Baik, Ustadz ingatkan lagi ya, untuk yang belum mengumpulkan tugas latihan 2 Shaqofah Fikih masih ditunggu. Jangan sampai nggak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan maka nilainya nanti anjlok. Kalau nilainya anjlok jangan menyesal ya. Ustadz ingatkan dulu sebelum Ustadz lupa nanti ya. Kalau Ustadz nggak ingatkan sekarang nanti lupa. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Karena salah satu adab dalam belajar adalah berdoa sebelum belajar. Supaya Allah memberikan keriduannya kepada kita. Dan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita cari. Baik, mari berdoa mulai. Wahid, Isnain, Thalath. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah yang sudah berdoa, Ustadz doakan semoga Allah berikan kemudahan ya, Allah berikan keistiqomahan dan Allah berikan ilmunya kepada antum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar lagi tentang Shaqofah Fikih, tapi hari ini kita akan membahas, minggu kemarin kita membahas tentang fungsi ya, fungsi dakwah berjamaah. Hari ini kita akan membahas tentang akibat tidak melaksanakan dakwah berjamaah. Ustadz sudah jelaskan bahwasanya dakwah berjamaah itu hukumnya adalah wajib atau fardu ya. Walaupun fardu itu dibagi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu fardu untuk diri sendiri, maka kalau kita tidak melaksanakan maka kita berdosa, nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tapi kalau fardu kifayah itu fardu yang diwajibkan oleh Allah kepada jamaah, kepada masyarakat, kepada orang banyak. Maka kalau udah ada satu yang melaksanakan, maka gugur kewajibannya, tapi yang dapat pahala cuma yang melaksanakan. Maka dakwah berjamaah juga sama, hukumnya fardu kifayah. Seperti hukum sholat jenazah. Ingat ya, kalau ada orang meninggal di suatu desa, kemudian tidak disolati jenazah itu, maka yang dosa siapa? Satu desa dosa semua. Tapi kalau udah ada yang menyolatkan satu atau dua orang yang berjamaah untuk menyolatkan untuk mensolatkan si jenazah tadi itu, maka satu desa tidak berdosa, tapi yang dapat pahala siapa? Cuman dua orang yang mensolatkan tadi itu. Nah, jadi yang mendapatkan pahala cuman orang yang melaksanakannya saja. Yang lain berdosa apa tidak? Tidak, karena kewajibannya sudah terlaksana. Sama seperti dakwah berjamaah. Dakwah berjamaah hukumnya juga fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu fardu yang diwajibkan untuk banyak orang. Maka kalau sudah ada yang melaksanakan, maka nggak berdosa semuanya, tapi yang mendapatkan pahala cuman yang melaksanakan. Sama, kalau ada orang yang tidak melaksanakan dakwah berjamaah di tempat itu, maka berdosa, satu tempat itu berdosa, satu desa, satu kota, satu kecamatan itu berdosa. Tapi kalau sudah ada dakwah berjamaah di situ, orang sudah berkumpul bersama-sama mengucapkan dakwah berjamaah, melakukan dakwah berjamaah, maka satu tempat itu nggak berdosa, tapi yang mendapatkan pahala cuman yang melaksanakan kewajiban
dakwah berjamaah itu. Itu pertama yang harus dipahami. Yang kedua, nah, andaikan tidak ada yang melaksanakan dakwah berjamaah, gimana Ustadz? Maka ada 3 akibat yang Ustadz tuliskan di sini. Yang pertama adalah pasti mendapat dosa. Yang dapat dosa siapa? Semua orang dapat dosa. Karena nggak ada yang melaksanakan kan? Kan perintah dari Allah nih. Wal takum minkum, ketika Allah mengatakan wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian, maksudnya di antara kaum muslimin itu harusnya ada. Maka kaum muslimin itu harusnya mengadakan ummatu yad'una ilal khair. Ada ummah, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Maka perintah Allah adalah untuk kaum muslimin secara umum. Kalau nggak ada jamaah dakwah atau dakwah berjamaah di antara kaum muslimin, maka yang dosa siapa? Ya kaum muslimin semuanya berdosa. Kalau di daerah itu, di desa itu, ya satu desa itu berdosa. Tapi kalau sudah ada, maka nggak berdosa. Ingat, kewajiban itu artinya kalau tidak dilaksanakan, artinya kita sedang bermaksiat kepada Allah. Karena kita tidak melaksanakan perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Dan itu adalah perbuatan yang dosa, maka harus dilaksanakan. Nah, jadi konsekuensi pertama, akibat pertama yang kalau tidak dijalankan kewajiban dakwah berjamaah ini adalah mendapat dosa. Yang kedua adalah kemaksiatan merajalela. Kenapa? Karena nggak ada yang mengingatkan lagi, karena nggak ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar lagi. Kan fungsinya dakwah berjamaah itu untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan, kan gitu. Tapi kalau tidak ada dakwah berjamaah, maka nggak ada yang mengingatkan masyarakat. Kalau masyarakat maksiat, maka nggak ada yang ngingetin, kan gitu. Akhirnya banyak maksiat merajalela. Seperti sekarang ini, berapa banyak yang sudah bermaksiat kemudian nggak ada yang ngingetin? Berapa banyak tuh? Saking banyaknya sampai nggak kehitung kan. Berapa banyak orang yang pacaran, berapa banyak orang yang minum khamar, berapa banyak orang yang berjudi. Kenapa? Ya karena dakwah berjamaahnya masih kurang. Jangan di desa itu malah nggak ada yang mendakwahi secara berjamaah. Maka berdosa. Dan kemudian semakin banyak maksiat. Nah, ini yang terjadi. Maka harus ada dakwah berjamaah di desa itu atau di masyarakat situ. Yang ketiga, mudah digoda setan. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwasannya sesungguhnya setan adalah serigala terhadap manusia, seperti serigala menerkam kambing yang terasing, kambing yang sendirian, menjauh dan menyisih. Maka janganlah kalian menempuh jalan sendiri, dan hendaklah kalian berjamaah dan berkumpul dengan orang yang banyak. Kenapa? Karena mudah digoda setan kalau sendirian. Kalau sendirian coba, pas sendirian antum kita jadi mudah untuk bermaksiat. Nggak ada yang lihat kan, mumpung nggak ada yang lihat nih, akhirnya main HP, akhirnya main game, akhirnya dan sebagainya. Tapi kalau ada temennya, minimal malu. Kalau mau maksiat malu, akhirnya mudah untuk istiqomah. Nah, maka berjamaah itu membuat kita mudah untuk istiqomah, dan tidak mau berjamaah membuat kita mudah digoda oleh setan sehingga terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka sebagai seorang muslim, kita harus berjamaah. Apalagi dalam berdakwah, kita juga harus ikut dalam dakwah berjamaah. Semakin banyak teman dalam dakwah berjamaah, semakin mudah untuk istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya 2 orang lebih baik daripada 1 orang, 3 orang lebih baik daripada 2 orang, dan 4 orang lebih baik daripada 3 orang. Artinya apa? Lebih banyak itu lebih baik. Tetaplah kamu dalam jamaah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk atau hidayah. Maka kita harus berjamaah supaya makin istiqomah. Oke? Nah, sampai di sini ya pelajaran Ustadz tentang akibat jika tidak melakukan dakwah secara berjamaah. Semoga bisa difahami. Sampai di sini, kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru. Oke, barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.